Baik. Oke. Ini sudah ya, sudah terlihat ya ini ya. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai model pilihan kualitatif ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas mengenai model econometrics, umumnya dependent variable yaitu Y ya, itu adalah data berskala interval gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berhadapan dengan data kualitatif Y-nya, responnya ya. Jadi misalnya di dalam survei ya, kita berhadapan dengan skala data kualitatif ya. Ya misalkan skala nominal atau ordinal ya. Jadi nilainya terbatas. Jadi kadangkala model ini disebut juga limited dependent variable model ya. Model di mana dependent variable-nya ini nilainya hanya terbatas. Misalnya Y-nya ini adalah apakah seseorang membeli mobil atau tidak. Jadi nilainya hanya ada dua, membeli atau tidak. Atau mungkin di dalam memilih atau tidak di dalam pilkada, misalkan dalam pemilihan kepala daerah, memilih atau tidak ya. Kemudian bisa juga apakah dia punya penyakit jantung koroner atau tidak. Jadi jawabnya ada dua. Nah, kalau dua variabelnya ini biasanya kita kenal dengan peubah biner ya, binary variable. Meskipun logis kita memperkirakan suatu hubungan langsung antara pendapatan dan perilaku pembelian, ya, misalkan saja pendapatan makin tinggi cenderung peluang membeli lebih tinggi gitu. Namun kita tidak dapat yakin apakah masing-masing konsumen dengan pendapatan tertentu pasti akan membeli mobil ya. Misalkan saja pendapatan tinggi belum tentu dia juga membeli mobil ya. Tapi pada dasarnya ada kecenderungan pendapatan makin tinggi, ya peluang membeli mobil makin tinggi, begitu kalau logikanya. Oleh karena itu, tujuan model pilihan kualitatif adalah menentukan peluang, ya kaitannya dengan peluang, bahwa individu dengan karakteristik tertentu, misalkan saja variabel bebasnya X1, X2, dan seterusnya, akan memilih suatu pilihan tertentu yang tadi adalah membeli atau tidak membeli. Jika pilihannya hanya ada dua variabel, ya ada dua alternatif, maksud saya ini disebut sebagai model pilihan biner. Nah, jadi di dalam model econometrics, kalau responnya ini perubahan kontinu yang sudah kita pelajari gitu, nah kita kenal dengan namanya model linear ya, regression linear model gitu kan. Namun yang kita bahas di sini adalah responnya perubahan kategori berskala nominal dan ordinal. Nah ini modelnya ada model peluang linear, model probit, model logistik, tapi mungkin kita fokus di model logistik saja. Kenapa? Saran menggunakan logistik ya, model probit ini dalam hal interpretasinya agak terbatas. Nah ini Anda bisa baca di buku saya ya. Oke. Sebagai ilustrasi ya, misalkan studi mengenai pengaruh tingkat pendapatan ya, jenis kelamin dan umur terhadap membeli tidaknya seseorang pada suatu produk ya yang dijual dengan harga tertentu. Jadi di sini responnya adalah membeli atau tidak, ubah bebasnya ya, umur, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Oke, misalnya katakanlah kita mulai yang sederhana ya. Katakanlah hanya satu variabel bebas saja. Misalnya di sini kita melihat suatu studi mengenai pengaruh tingkat pendapatan atau jenis kelamin ya. Misal kita nanti ambil jenis kelamin dulu, kemudian dia peluangnya membeli atau tidak gitu ya. Jadi ini ubah penjelasnya bisa pendapatan, bisa jenis kelamin. Nah, kalau misalkan saja satu variabel ya, misalkan ini. Jadi misalkan saja ini adalah modelnya Y fungsi dari X. Ini ya seperti biasa kita modelnya seperti ini ya. Di mana X ini nilai karakteristik misalnya pendapatan ya, individu dari ke I gitu ya. Kemudian Y ini sama dengan 1 jika pilihan ke satu yang dipilih, misalnya membeli mobil, 0 misalkan jika tidak membeli mobil gitu kan. Kemudian errornya seperti biasa ini perubahan acak yang menyebar bebas dengan nilai tengah 0. Untuk menginterpretasikan persamaan tersebut, kita tentukan nilai harapan dari masing-masing pengamatan. Ya. Ubah respon YI. Jadi nilai harapan nih, di sini sama dengan ini, ya, karena nilai harapan error kan sama dengan 0. Ya. Karena YI hanya mempunyai kemungkinan dua macam, ya, nilainya 1 dan 0, kita dapat menggambarkan sebaran peluang Y ini dengan misalkan peluang YI sama dengan 1 adalah PI, ya, ini simbol saja. Kemudian peluang tidak membeli, yaitu sama dengan 0,
Berarti 1 dikurangi peluang membeli ya. Jadi ini jumlah peluangnya sama dengan 1 tentunya gitu kan. Oke. Sehingga nilai harapan daripada Y ini, nilai harapan Y ini adalah nilainya ya, nilai 1 kan ada 2 kemungkinan, 1 dan 0. Ini 1 kali peluangnya, 0 kali peluangnya, dan ini sama dengan PI. Makanya kita interpretasikan ya, nilai harapan Y ini adalah peluang ya. Jadi PI ini adalah peluang Y sama dengan 1 atau peluang dia membeli mobil. Jadi model 10.1 ini yang di atas ini dapat diinterpretasikan sebagai peluang bahwa individu konsumen ke I ya dengan pendapatan tertentu katakanlah X akan membeli mobil. Jadi dalam konteks ini dengan model pilihan kualitatif ini interpretasi Y-nya karena nilainya 0,1 tadi diinterpretasikan sebagai peluang ya. Oke. Slope garis mengukur pengaruh perubahan 1 unit pendapatan terhadap perubahan peluang. Jadi kalau X berubah 1 unit, berapa perubahan peluangnya ya? Bisa seperti itu. Oke. Jadi misalkan saja kita kembali ke tadi ya. Karena peluang ini nilainya antara 1 dan 0, nggak mungkin lebih dari 1 ya. Maka di sini peluang membeli mobil ini adalah fungsinya adalah alfa ditambah beta kali XI kalau nilainya antara 0 dan 1. Kalau nilainya, fungsi ini nilainya ya, lebih besar dari 1, misalkan 2, 3, langsung kita potong saja. Berarti nilainya hanya maksimum 1. Begitu juga kalau nilainya katakanlah negatif, karena peluang ini tidak mungkin negatif, ini langsung sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan saja kita gambarkan di sini, ya, ini gambar linear nih, ya. Ya, jadi kalau pendapatan makin tinggi, peluangnya makin tinggi. Tapi yang namanya peluang maksimum 1. Jadi ketika di atas 1 dipotong ini ya, sini. Linear probability model. Jadi constraint-nya langsung dipotong di sini. Kemudian kalau yang negatif, ini juga sama. Ya, langsung dipotong, jadi langsung di sini. Jadi kalau kita kembali lagi ke model tadi ya, kalau misalkan lebih dari 1, kita anggap sama dengan 1. Kalau negatif, kita anggap sama dengan 0. Inilah namanya model peluang linear ya. Jadi karena peluang ini nilainya antara 0 dan 1. Nggak mungkin di atas 1, nggak mungkin negatif. Kemudian kalau kita lihat ya, untuk yang membeli dan tidak membeli ya, peluangnya tadi adalah PI, peluang tidak membeli adalah 1 min PI. Kemudian errornya adalah 1 dikurangi ini ya, karena nilainya itu ya, ini 1 dikurangi nilai sebenarnya, kemudian ini sama dengan error. Begitu juga nolnya. Ini saya sih hanya untuk menyajikan ya, bagaimana keragaman ini ya, ragam itu kan dari ragam error. Jadi kalau nilai harapan dari error ya, ini nilainya tadi yang 1, peluang membelinya ini untuk yang 0, error yang 0, ini adalah peluangnya sama dengan 0. Kemudian ini ditafsirkan seperti jadi sama saja diturunkan dengan yang tadi dengan penjelasan yang tadi. Oke. Jadi ini sama dengan ya peluang membeli dan tidak membeli. Ragam komponen sisaan kalau kita lihat error daripada error kuadrat ekspektasinya ya, ini dikuadratkan ya, dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan sama dengan di sini. Artinya untuk varian Y ya, atau varian Y ini sama dengan varian error ini, nilainya adalah peluang membeli dikali dengan peluang tidak membeli. Dan ini ragamnya bisa beda. Bayangkan nilai maksimum ini ketika nilainya setengah. Jadi kalau ini setengah, ini 0,25. Tapi kalau ini 0,1, ini 0,9, maka nilainya 0,09. Kecil sekali. Jadi ragam ini, ragam Y atau ragam error ini heterogen ya. Sehingga kita tidak mungkin menggunakan pendugaan OLS ya, karena itu asumsinya kan dalam Gauss-Markov ragamnya harus homogen ya. Jadi peubah Y ini menjabar menurut sebaran distribusi peluang Bernoulli ya. Ini adalah peluang Bernoulli nih, P kali Q atau peluang membeli kali peluang tidak membeli. Jadi di sini ada masalah heteroskedastisitas ya. Masalah keheterogenan ragam ya. I yang berbeda, individu yang berbeda, ragamnya bisa berbeda. Nah, kendala dalam model peluang linear ini perlu transformasi model ya yang awal ya sedemikian rupa sehingga prediksi nilai Y-nya berada dalam selang 0 sampai dengan 1 ya. Jadi seperti tadi dipotong ya. Kalau di atas 1, kalau minus juga sama dipotong 0 1 1 untuk semua nilai perubahan bebas X. Nah, salah satu bentuk transformasi yang mempunyai karakteristik seperti ini adalah fungsi peluang kumulatif ya. Jadi kalau Anda pernah belajar peluang, ini ada fungsi peluang kumulatif ya. Ini sebaran peluang ini dapat direpresentasikan dalam bentuk ya, misalkan saja tadi ditransformasi ya. Tadinya kan PI sama dengan alfa ditambah beta kali XI.
kita langsung merupakan fungsi kumulatif F gitu ya. Jadi kalau ini Z, ini adalah F ya. Jadi kalau misalkan dalam fungsi ya, jadi sebenarnya banyak fungsi peluang kumulatif yang mungkin dapat digunakan ya. Namun di sini hanya dua macam yang dipertimbangkan, yaitu fungsi transformasinya ini ada fungsi peluang normal ya. Kalau fungsi peluang normal ya yang kita gunakan ini namanya model Probit ya. Model Probit, bisa lihat di buku saya. Kemudian kalau misalkan saja yang lain, bisa juga ada yang namanya model logistik ya. Model logistik kumulatif. Jadi sekali lagi yang namanya kumulatif ini, jadi kalau misalkan F gitu ya di sini, FXI artinya peluang X kurang atau sama dengan XI. Jadi kalau fungsi ya, sebaran kumulatif ini sama dengan 5, artinya peluang kurang atau sama dengan 5 begitu. Untuk model Probit ya, jadi yang tadi ya fungsi transformasinya, diasumsikan ada suatu indeks Z yang bernilai kontinu secara teoritis yang ditentukan oleh nilai perubahan penjelas X sehingga dapat ditulis katakanlah Z-nya adalah yang ini gitu kan. Kemudian diasumsikan bahwa Z ini merupakan perubahan acak yang menyebar normal ya, kalau normal di sini. Sehingga peluang bahwa Z ini lebih kecil atau sama dengan Z dapat dihitung dengan fungsi peluang normal kumulatif. Untuk fungsi peluang normal baku kumulatif dapat dituliskan dengan rumus ini gitu ya. Tapi Anda ini hanya teorinya saja gitu ya, tentu saja ini supaya jelas dulu lah sebentar cerita seperti ini. Jadi peluang ya tadi itu ya, dari minus hingga sampai dengan Z gitu ya. Ini kumulatif. Jadi kalau Z ini peluang Z sama dengan ya kurang atau sama dengan Z, sehingga di sini dari minus hingga sampai dengan Z. Ya. Di mana S di sini adalah perubahan acak menyebar normal dengan nilai tengah 0 dan ragam 1 dengan rumus transformasi di atas. Jadi di sini adalah peluang kumulatif saja ya di sini. Kemudian nanti diinvestkan ya. Jadi misalnya ya, di sini diinvestkan untuk mencari nilai Z-nya. Kan ini Z ini kan fungsi dari Z. Kalau Z ya berarti diinvestkan, dibalikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di tabel Z ya, di tabel Z nih. Z ini kan nilainya dari minus hingga sampai hingga gitu. Jadi misalkan minus 3 sampai 0, simetris kan di titik 0. Kalau peluang kumulatif Z sama dengan 0, ini pasti setengahnya. Ya, setengahnya nih ya. Kemudian terus gitu. Kalau makin besar lagi, ini akan mendekati nilai 1. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, Z ini kayak gini, kumulatif ya. Akan maksimum, ya. Maksimumnya ini sama dengan 1 ya, peluang kumulatif nih ya. Jadi paling besar, ini akan sama dengan 1, paling kecil akan sama dengan apa? 0. Jadi nanti gambarnya kayak gini. Ya, kayak gini nih. Peluang Probit ini. Nah, hampir sama dengan model peluang kumulatif dari model logistik juga ya. Jadi misalkan saja kalau kita lihat ya, meskipun model Probit ini lebih menarik dari model peluang linier, namun untuk menduga parameter koefisiennya menggunakan pendugaan kemungkinan maksimum ya, maksimum likelihood non linear. Selain itu, ini yang non linear bisa lihat di buku ya. Selain itu, justifikasi atau interpretasinya agak terbatas ya. Oleh karena itu, nanti kita fokus saja menggunakan model logit yang dibahas dalam subbab berikut. Jadi model logistik ini ya, yang tadi fungsi transformasi Z tadi ya, menggunakan perubahan penjelasnya dapat perubahan kategorik atau perubahan numerik. Jadi X-nya itu bisa numerik, bisa juga kategori. Untuk menduga peluang kejadian tertentu dari perubahan respon kategori sama ya. Modelnya begini kalau model logistik. Fungsinya ini ada nih. Jadi kalau tadi peluang normal itu agak complicated kan. Jadi modelnya seperti ini. Ya. Model katakanlah Y sama dengan 1 untuk X tertentu. Ya. Jadi E pangkat ini ya dibagi 1 plus ini. Atau bisa juga dalam bentuk begini. Ya. Ini dibagi yang bilangan yang sama dengan 1, ini dibagi bilangan yang sama dengan 1 ditambah I minus ini. Nah, dan X ini kan baru X1 nih. Bisa saja ada X2, X3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini nilainya akan dijamin maksimum pasti 1, nggak mungkin lebih dari 1. Ya. Begitu juga nilainya nggak mungkin negatif. Ya. Berarti minimum itu nilainya 0. Jadi ini sesuai interpretasi peluang, maksimum 1, minimum 0. Ya. Jadi interpretasinya adalah peluang kejadian tertentu dari perubahan respon kategori, misalkan saja peluang membeli, ya, jika pendapatannya adalah X. Jadi interpretasinya begitu, mudah saja.
Sebaran logistik nanti menyerupai kurva berbentuk S sehingga interpretasinya logis ya. Jadi nilai harapannya ini maksimum 1, minimum 0. Jadi sama saja ya, gambarnya sama dengan yang tadi ini. Bentuknya sama dengan gini ya. Maksimum 1, minimum 0 ya. Jadi sama saja model bentuk kurvanya. Seperti model Probit gitu ya. Nah, kemudian kalau kita transformasi ya, yang tadi peluang itu ya, kalau ini namanya logit, jadi logaritma ln misalkan saja peluang membeli dibagi peluang tidak membeli ya, peluang membeli dibagi peluang membeli. Nah, ini namanya logit ya kalau kita transformasi seperti ini. Nah, nanti kalau kita lanjutkan ya, kalau yang tadi yang kita kembali yang ini ya. Kalau ini ln ya, ini dibagi dengan ln 1 dikurangi ini gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ln P dibagi dengan 1 min P, atau sama dengan ln dari P dikurangi ln 1 min P. Ini sama dengan fungsi linier. Jadi kalau ini nilainya dilonkan, rasio ini dilonkan, ini akan sama dengan linier. Jadi kalau dengan pengertian lain, ya, fungsi daripada Gx ini sudah linier dalam parameter. Artinya bisa saja kita menduga dengan OLS. Okay. Oke, jadi di sini transformasinya kalau dilonkan ya, jadi P kan tadi modelnya seperti ini ya, sigmoid tadi ya, baik probit maupun logit begini. Kalau kita transformasi dengan logit ya, maka nilainya ini logit ini akan fungsi linier ya. Oke. Bagaimana interpretasinya? Untuk interpretasi model logit ya, kita lihat yang sederhana saja dulu ya, jangan yang tadi kan ilustrasinya pendapatan untuk memudahkan gambarnya. Nah, untuk interpretasi, katakanlah yang sederhana ya, ubah bebas X ya, misalnya jenis kelamin ya, yang hanya nilainya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 dan 0 ya. Wanita, 1 ini wanita misalkan, 0 itu adalah pria misalkan. Ini modelnya kan yang linier. Misalnya, kalau misalkan saja ini adalah wanita, ini adalah pria, kemudian peluang membeli. Peluang membeli, kita masukkan saja ini ya, X sama dengan 1, masukkan ke sini, kan sama dengan ini. Oke. Kalau X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0, kita masukkan X-nya 0 di sini, sama dengan ini. Ya. Bagaimana dengan Y0? Kalau Y0 sama saja 1 dikurangi ini kan, karena peluang itu jumlahnya sama dengan 1 gitu ya. Jadi 1 dikurangi ini sama dengan ini, kemudian ini juga untuk pria nih, peluang tidak membelinya adalah 1 dikurangi peluang membeli gitu kan. Dan kalau kita jumlahkan, ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1 gitu kan. Oke. Jadi P1 ini ya, yang 1 ini untuk wanita ini adalah peluang membeli produk untuk konsumen wanita. Kemudian yang 0 ya, kalau X sama dengan 0 berarti sama dengan peluang membeli produk untuk konsumen pria. Nah, kemudian ada istilah odd ratio ya, nanti kita pakai nih. Odd ratio misalkan untuk wanita kan ini nih, berapa peluang membeli dibagi peluang tidak membelinya. Jadi peluang membeli dibagi peluang tidak membeli. Ini adalah odds untuk wanita. Kalau untuk pria, sama saja. Peluang membeli untuk pria dibagi peluang tidak membeli untuk pria. Kemudian nanti yang kita pakai adalah odd ratio-nya. Ya. Jadi kalau odd ratio-nya adalah ini odd wanita dibagi odd pria. Ya, ini. Dan ini bisa ditunjukkan, odd ratio ini adalah E pangkat koefisiennya. Jadi kalau ini modelnya seperti ini adalah slope ya. Ini adalah slope nih. Maka odd ratio ini adalah E pangkat beta 1. Nah, nanti di dalam interpretasi, justru yang diinterpretasikan bukan betanya, tapi yang diinterpretasikan adalah odd ratio. Nanti saya tunjukkan di sini ya. Jadi misalkan saja interpretasinya nih ya, untuk model untuk logit ya, tadi adalah linear, kemudian beta 1 ini adalah perubahan ya, kalau X-nya nambah 1 nih, Gx1 ditambah 1 dikurangi Gx, ini kan perubahan Y. Kalau X-nya berbeda 1 unit, begitu kan. Kemudian untuk yang X biner, berarti B1 ini adalah G untuk 1 untuk membeli, G untuk tidak membeli. Ya. Kemudian kalau kita urutkan, ya yang namanya G ini apa ya, nilainya ini adalah log daripada ini untuk yang nilainya 1, ini yang untuk nilainya 0. Itu kan logit ini ya. Logit untuk yang 1, ini logit untuk yang 0. Dan nilainya seperti ini ya, bisa ditunjukkan. Nah, kemudian kalau kita ungkapkan ya di sini ini adalah beta 1 sama dengan log. Kalau diuraikan yang ini sama dengan E pangkat beta 1.
Inilah yang kita kenal tadi adalah odds ratio. Apa interpretasinya? Interpretasinya adalah berapa kali konsumen membeli untuk konsumen wanita dibandingkan konsumen pria, ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, interpretasi pendekatan peluang relatif ini ya, jadi bisa ditunjukkan ini sebenarnya hampir sama dengan P1 dibagi P0. Artinya peluang membeli untuk wanita dibagi peluang untuk membeli pria. Artinya berapa kali kemungkinan membeli untuk konsumen wanita ya dibandingkan dengan peluang membeli untuk konsumen pria. Jadi ini rasionya ya, kita katakan odds ratio. Jadi ini berlaku untuk P-nya kecil. Nah, jadi kalau misalkan tadi antara pria dan wanita sama saja, berapa kali kemungkinan peluangnya ya untuk konsumen wanita, yaitu X sama dengan 1 dibandingkan kalau konsumennya pria atau X sama dengan 0. Bagaimana kalau X-nya continue? Nah, kalau X-nya continue, E pangkat beta, yaitu odds ratio, ini diinterpretasikan berapa kali kemungkinan membelinya jika X naik 1 unit. Gitu. Ya, kalau tadi kan berapa kali kemungkinannya jika X-nya ini apa? Dari 0 ke 1 kan, dari pria ke wanita. Jadi di sini dari 0 ke 1 ya. Kalau ini juga sama. Perbedaannya 1 gitu. Berapa kali kemungkinan membelinya jika X naik 1 unit. Sama dengan interpretasi slope yang sudah kita pelajari. Hanya di sini interpretasinya bukan berapa perubahan Y, tapi berapa kali kemungkinan atau peluangnya ya dibandingkan sebelum naik 1 unit itu gitu kan. Oke. Jadi nanti interpretasinya karena yang namanya nilai katakanlah seandainya ya kalau misalkan saja kita lihat nih, ini koefisiennya ya. Ini interpretasinya dari sini. Kalau koefisien betanya ini sama dengan 0, berarti kan tidak berpengaruh ya. Kalau beta sama dengan 0 itu nggak ada berpengaruh. Jadi kalau E pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Kalau betanya positif, pasti akan lebih besar dari 1. Ya. Kalau betanya negatif, pasti kurang dari 1. Jadi nanti bisa digambarkan seperti ini. Yang tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya, yaitu sama dengan 1. Karena kalau betanya sama dengan 0, ya, kalau betanya sama dengan 0, maka betanya sama dengan 0, odds rasionya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi di sini adalah kalau hubungannya positif, sini. Kalau hubungannya negatif ada di sini. Nah, selang kepercayaan nanti sama saja ya, ini E pangkat ini seperti selang kepercayaan biasa, hanya di sini E pangkat selang kepercayaan biasa itu, kalau dikaitkan dengan odds ratio. Ya. Nah, kemudian nanti di dalam realitas ya, perubahan peluang ini jika X berbeda 1 unit, ya misalkan saja tadi pendapatan dari 1 juta ke 2 juta, dari 10 juta ke 11 juta. Ini bisa saja cukup berbeda ya, kalau misalkan datanya continue ya, seperti pendapatan. Jadi dilema untuk ubah continue ya, makanya di sini dimodelkan linear dalam model logit ini, kalau karena dilema, jika yakin bahwa logit ini tidak linear, ya kita grupkan, membuat dummy. Misalkan untuk pendapatan, kita bagi pendapatan tinggi dan rendah, atau kita bagi 3, rendah, sedang, dan tinggi, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan saja untuk multiple logistic regression ya. Misalkan datanya seperti ini ya, sudah saya kasih ke Haryono, ada 2 data yang ini, yang datanya 150, ada 2 ya, data yang 150, jadi ada Y ini nilainya 0 ini adalah tidak membeli, 1 ini membeli ya. Kemudian ini adalah umur, usia nih, X2 ini adalah umur, kemudian gender ya, perempuan dan laki-laki, income ada low, medium, dan ini ada datanya ada 150. Kemudian untuk jenis kelamin ya, kalau female kita simbolkan dengan 1 ya. Kemudian ya tadi di sini konsumen jenis kelamin wanita 1. Kemudian yang pendapatan ini X4 ya 0, 1, 2 gitu ya. Kalau misalkan ini rendah, sedang, dan tinggi ya. Tapi sebagaimana kita bahas menggunakan dummy variabel, kalau 3 kategori, dummy-nya ada 2 ya. Jadi dummy misalkan saja untuk sedang ini sama dengan 1 ya. Jadi di sini nih di 1S ini adalah pendapatan untuk yang sedang. Ya, jadi kalau pendapatannya sedang sama dengan 1, selainnya 0. Dummy untuk yang tinggi, D2 tinggi, artinya sama dengan 1 jika pendapatannya tinggi, sama dengan 0 selainnya. Ya. Nah, ilustrasi model untuk
yang 3 variabel bebas ini ya, sama saja bentuknya ya, tinggal menambahkan saja ini X1, misalkan ini X2, ini X3, sama saja modelnya. Kemudian logitnya juga begini ya, model linear, kalau sudah dilogitkan seperti jadi logaritma Px dibagi 1 min Px di sini. Untuk ubah bebas kontinu, seringkali 1 unit ini terlalu kecil ya. Misalkan saja, bagaimana kalau satuannya rupiah? Masa berapa perubahan peluangnya kalau rupiah ini naik kalau pendapatan naik Rp1.000, kan rasanya kurang pas juga gitu ya. Masa naik biasanya kita kalikan saja ya. Terlalu kecil kita pertimbangkan untuk perubahan C unit misalkan ya. Jadi kalikan apa C-nya. Jadi kalau rupiah kasih 1 juta misalkan, bisa seperti itu. Sehingga nanti odd ratio-nya adalah nanti tinggal dikalikan saja. Tidak perlu menghitung lagi. Misalkan bagaimana kalau rupiah ini dijadikan juta? Nggak apa-apa, rupiah saja. Tinggal dikalikan aja di sini dengan C ya. Kalau satuannya juta di sini. Oke. Pengujian model dengan ubah bebas ya sebanyak P ya. Jadi uji model secara keseluruhan sama seperti yang dulu kita menggunakan uji F ya. Kalau yang ini menggunakan statistik uji rasio ya, kemungkinan ya, likelihood ratio ya, kemungkinan rasio di sini. Ini menyebar menurut sebaran chi-square ya. Kemudian uji parsialnya sama seperti uji T yang sudah kita bahas selama ini ya. Ini menyebar menurut sebaran Z ya, karena di sini biasanya kalau data kategori dalam survei itu umumnya besar ya. Sehingga kalau umumnya besar ini dianggap nanti menyebar normal, sehingga kita menggunakan uji Z ya. Ya, uji T itu kan kalau misalkan derajat bebasnya di atas 30 itu sama saja menyebar menurut sebaran Z gitu kan. Oke. Nah, ini hasilnya ya, kalau yang tadi nih, data yang ini tadi ya, data ini. Kalau kita menggunakan ini, kita ikuti aja ya. Di situ ada do file-nya, Anda coba nanti. Hasilnya datanya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan perintah ini, logit nih, di sini ini modelnya, ini koefisiennya. Ini koefisiennya, ya. Ini hasil ujinya dari P. Nah, apakah signifikan atau tidak model secara keseluruhan seperti biasa ini chi-square nilainya kecil, ya. Berarti model ini dapat menjelaskan keragaman membeli atau tidak membeli tadi modelnya. Mana saja yang signifikan, Anda tinggal cari mengenai dari P-nya nih, ya. Misalkan untuk jenis kelamin. Nah, apakah Anda berani menyimpulkan 5,8% ya. Tapi kalau alfanya 5%, soalnya ini berarti ini tidak signifikan. Kemudian di sini, kalau misalkan saja untuk yang pendapatannya sedang, ini tidak signifikan. Artinya untuk yang pendapatan sedang dan rendah, itu sama saja ya peluang membelinya. Berbeda kalau untuk yang tinggi. Kalau yang tinggi kan P-nya kecil ya. Jadi kita katakan kalau pendapatannya ini tinggi dibandingkan yang rendah, dan tentu saja nanti juga dibandingkan yang sedang, itu akan peluangnya signifikan naiknya. Ya. Berapa kenaikan signifikannya? Nah, tadi sudah kita bahas menggunakan odd ratio. Kalau odd ratio, ya kita menggunakan perintahnya ini, logistik ini. Kalau di menu adalah pilihannya ada di sini, pilihannya statistik, binary outcome, logistik, regression. Ada ya di itu di do file-nya bisa lihat. Jadi kalau di sini, ini sama saja, ini semuanya sama ya, kecuali odd ratio kalimatnya. Kalau ini koefisien. Dan ini juga sama, p-value-nya sama gitu. Tapi ini bisa kita interpretasikan, seandainya katakanlah, kita berani menyimpulkan bahwa jenis kelamin ini berpengaruh gitu ya, dengan peluang kesalahan 5,8%. Interpretasinya bukan dari sini, tapi dari sini. Ya, jadi kalau misalkan 1,98 artinya peluang membeli bagi perempuan itu 1,98 kali dibandingkan pria. Ada di buku saya itu ya, interpretasi ini. Kemudian kalau kita lihat, yang signifikan lagi apa? Ini 0,02. Apa artinya 2,6 ini? Ya, ini kan pendapatan tinggi kan dibandingkan yang rendah. Artinya peluang membeli untuk pendapatan yang tinggi dibandingkan yang pendapatannya rendah sebanyak berapa? 2,6 kali. Ya, jadi peluang membelinya 2,6 kali dibandingkan yang berpendapatan apa? Rendah, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuk klasifikasinya ya, ini 0,08 tadi, bentuk klasifikasinya ya. Di sini ada menggunakan klasifikasi, bisa dicoba ya di latihan ya. Nah, hasilnya begini. Ini adalah data yang sebenarnya true nih ya. Artinya dari 150 yang membeli itu adalah sebanyak 62. Yang tidak membeli
88 ya, dari data bisa dicek ya. Kemudian jika nilai peluang membeli itu minimal setengah, ini dianggap diklasifikasikan sebagai membeli ya. Jadi ini nilai dugaannya. Ini dugaannya membeli, kalau ini tidak membeli. Gimana interpretasinya dari sini? Coba lihat. Peluang plus jika diketahui D. Jadi kalau diketahui di sini adalah membeli, berapa peluang dia diduga memang membeli? Artinya 17 dibagi dengan 62. Berarti peluang membeli dari orang yang sebenarnya membeli itu 27,42%, ya, sekitar 27%. Jadi untuk responden pembeli, maka peluang diklasifikasikan membeli atau diduga membeli sebanyak 27%. Ya. Begitu juga untuk yang tidak membeli, ya, berapa peluang ya responden yang tidak membeli ini diklasifikasikan memang tidak membeli. Ini peluangnya tinggi. Jadi bagi yang tidak membeli ini diduga dengan tinggi, ini peluangnya 81,81%. Nah, begitu juga bisa dibalikan ya. Kalau tadi di sini yang diketahui yang sebenarnya dulu, kalau ini dibalik nih, ya, yang ini kan dibalik nih misalkan saja ya. Jika model ini diklasifikasikan katakanlah plus ya, peluang benarnya di sini ya, peluang benarnya di sini ini adalah 50% ya. Jadi misalkan kalau diduga ini membeli, berapa peluang memang dia sebenarnya membeli? Ini 50%. Jika mengklasifikasikan katakanlah negatif, diduga tidak membeli nih. Berapa peluang benarnya? Jadi kalau misalkan dia tidak membeli nih, ya, tidak membeli nih. Berapa peluang memang dia benar-benar tidak membeli gitu. Nah, ini adalah 61,21%. Nah, ini dihitung dari nilai yang ada di sini ya, yaitu 71 dibagi dengan apa? 116. Jadi yang tadinya yang tidak membeli bagi di sini. Kalau secara keseluruhan ya, peluang diklasifikasikan dengan benar ini ya, yang ini 17 ditambah 71 ya, dibagi dengan 150. Jadi peluang bebelan. Jadi seperti kayak R-square lah gitu ya. Jadi apa namanya? Model ini peluang benarnya gitu ya, ini sekitar 58,67% ya. Model ini mengklasifikasikan dengan benar 58,67%. Nah, ada hal yang sebenarnya di situ yang saya kasih ada dua data ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk wanita ya, ini kan 0,58 ya. Bisa saja ini nggak signifikan nih kalau misalkan saja kita menggunakan alfanya 5% ya. Nah, kalau kita menggunakan data yang lebih banyak lagi nih, jadi ada dua set data yang saya kasih ke Haryono ya. Untuk yang 431 ya. Jadi semuanya sama ya kecuali jumlah datanya saja. Ini lebih banyak 431. Nah, hasilnya ketika 431 di sini hasilnya ya. Ini signifikan nih. Ya. Kalau tadi kan 0,056 ya 58 ya tidak, tapi kalau yang ini satu. Kenapa signifikan? Karena kalau tadi kan hanya 150 data. Dengan 431 data, ternyata ini signifikan. Jadi Anda kemungkinan ya, misalkan ketika kita menemukan, sebenarnya ada kecenderungan signifikan. Tapi tidak signifikan itu kemungkinan karena datanya masih belum representatif atau datanya masih kurang ya, perlu diperbanyak. Kemungkinan kalau datanya ini diperbanyak ya, maka kemungkinan ini akan signifikan seperti contoh di sini. Nah, untuk seterusnya Anda hitung seperti tadi ya, bagaimana mencari ini titik ini PR-nya ya. Bagaimana menghitung yang ini ya, sampai cerita di situ. Oke. Saya kira mungkin itu barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Lumayan nih 1 jam. Ada pertanyaan? Jelas ya? Gimana? Ini diganti sama anak saya namanya nih. Aduh. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini namanya diganti nih sama anak saya nih ya. Gimana? Cukup? Cukup, Bro. Jelas itu ya, karena saya sudah buat sedemikian rupa nih. Ini setengah hari saya membuat ini PowerPoint-nya nih supaya jelas ini oleh Anda nih. Dicoba saja dulu kan ada do file-nya dengan 2 set data itu Anda coba ya.
ikuti saja ya perintahnya ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa kita bahas lagi ya di dalam pertemuan berikutnya. Gimana, cukup? Cukup, jelas, Prof. Cukup. Prof, mau nanya, Prof. Ya. Silakan. Haryono, Prof. Ya, silakan. Ini, Prof, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita memakai regresi logistik dan salah satu variabel terikatnya ada dalam bentuk jutaan, misalkan pendapatan gitu. Nah, apa boleh itu di LN-kan? Kalau logistik, itu Y-nya tuh kategori, bukan jutaan. Oh iya. Nah, terus? Oh, seperti itu ya, Prof ya? Ya, Y-nya itu kategori. Kategori itu kan nominal atau ordinal. Iya, Prof. Maaf, kurang teliti, Prof. Baik. Jadi dicoba ya, di situ nilainya misalkan membeli atau membeli. Nanti ke depan bisa saja pilihannya bukan dua. Kalau tadi kan hanya dua ya. Nanti ke depan begini nanti ya. Bisa saja multinomial misalkan saja. Jadi nanti bisa seperti ini nih. Bukan hanya ada dua misalkan responnya ini ada 5. Misalkan 1 ini tidak luka misalkan saja untuk masalah kecelakaan nih. Kemudian ini terjadi luka ringan, ini rawat jalan, rawat inap, ini meninggal misalkan ya. Kaitannya mengkaji bagaimana pengaruh daripada seat belt nih kalau terjadi kecelakaan. Ini pengaruhnya menggunakan seat belt atau tidak, lokasinya di kota atau di desa, kemudian yang nyupir ini laki-laki atau perempuan. Kalau terjadi kecelakaan ya, peluang untuk tidak ada yang luka ringan sampai meninggal berapa. Jadi ini Y-nya ini ada berapa? 5 kemungkinan. Kalau tadi kan 2 kemungkinan saja kan? Oke. Begitu Haryono. Nah, tapi ini bahan untuk ini tidak sampai pilihannya lebih dari 2, hanya 5 saja, hanya 2 saja ya. Tidak. Tapi kalau yang 5 nantilah untuk mahasiswa S3 ya, di ekonometrik lanjut nanti gitu ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi? Dicoba aja dulu ya, adanya ya, yang saya berikan tadi ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas itu. Siap, Prof. Oke, pertanyaan saya. Kemarin mengenai uji-uji asumsi model klasik ya, seperti heteroskedasticity, autokorelasi, multikolinier. Anda perlu ini enggak, bagaimana kita menggunakan stata gitu? Boleh, Prof. Oke, nanti saya coba saya bikinkan ya. Kalau itu sih saya kasih lewat video saja, Anda pelajari, nanti bisa kita diskusikan kalau ada yang ditanyakan ya. Saya kasih filenya juga nanti. Supaya Anda tinggal mudah gitu ya. Kalau menguji asumsi langsung saja menggunakan stata gitu ya. Seperti itu. Jadi benar ya, perlu ya? Iya, Prof. Makasih, Prof. Oke, nanti saya buat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Ini berapa menit tadi ya? 1 jaman lebih ya? 1 jaman lebih nih. Saya senang nih, mahasiswa saya ini pinter-pinter nih ya. Sekali dijelaskan langsung mengerti nih. Tapi ini saya bikinnya lumayan juga, lama juga ini. Penjelasan supaya mudah dimengerti oleh Anda. Tapi nggak apa-lah, ini untuk kondisi ini ya, saya berbuat seperti itu supaya mudah juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak Firian. Oh iya, Mas. Monggo. Sama-sama. Sama-sama. Mas. Udah beres, Pak. Sudah lanjut. Belum. Itu buka filenya gimana sih? Yang do filenya itu? Pakai stata, Mbak. Harus di aku udah buka stata. Terus nggak, maksudnya kan harus di-download nggak? Kan harus di-download dulu. Di-download dulu kan? Iya, statanya. Bukan statanya. Do filenya. Do filenya tinggal dibuka. Itu do file. Kalau do file itu buat ini cara menjalankannya. Aku buka stata terus buka do file. Iya, data. Oh, nggak bisa ya? Stataku error kali ya. Ya, ntar dicoba lagi. Itu catatan dia tuh. Iya. Soalnya di tempatku tuh kalau download jadi PDF, aneh kok. Oh gitu. Ya nanti coba lagi aja, Pak.
Ya, makasih ya. Oke. Oke, Pak Fire. Sampai jumpa. Oke, Mas. Sama-sama, Mas. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fire. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Pak Fire. Iya, sama-sama, Mas.